Allah saya lindungi mereka. Amin. Lindungi mereka dengan cara saya juga menyiapkan pengacara untuk para korban oknum-oknum yang ada di KPK. Saya akan terus mendampingi bersama Kang Said dan timnya. Insya Allah saya akan mendampingi full lah insya Allah. Artinya yang intimidasi itu yang bagian dari nanti tugas tim atas. Iya. Seperti contoh ini yang sudah di WA sampai tadi Pak Haji. Sudah ada yang WA. Sudah ada yang WA mau. Sudah ada yang WA. Sudah ada yang Nggak ada intimidasi berarti. Sudah ada yang kurang. Ini yang mengintimidasi bukan 1-2 Pak. Mereka ini datang ke situ pada diancam. Bahkan ancaman macam-macam lah. Ada yang datang ke rumah langsung, ada yang WA, ada segala macam lah ancaman mereka yang para korban ini. Termasuk Bapak sendiri juga diancam. Saya sendiri sudah jelas diancam. Artinya siap ya? Untuk, Siap, ya, saya. melindungi para korban. Insya Allah siap. Non, WA. Nomornya kita nomor Panji Tatang tuh. Setot. Yang mau WA. Itu pada presiden Pak. Kalau kan ada berita nih di Facebook, anak-anak yang terkena banyak kezaliman ini, mereka itu pada diancam semua, pada diancam. Hampir semuanya pada diancam. Mau ngapain pada kesana? Besok ibunya, saya bantu, ya, telepon saya. Ancamannya apa sih, Bu? Ngapain di situ? Itu Ibu barusan dapat WA atau apa? Iya, saya baru makan di situ, dapat WA. Ibu ngapain di situ? Kalau kurang jelas hubungin saya, gitu. Tapi 5 menit langsung dihapus sendiri. Dihapus lagi ya? Iya. Itu cuman saya buka tapi nggak saya jawab. Ibu ngapain di situ? Oh, ibu ngapain di situ? Kalau kurang jelas hubungin saya. Itu sebenarnya berapa ya? 7. 7 juta. 7, iya. 7 juta. 7 juta. Ibu lewat cash atau transfer? Lewat transfer. Transfer. Iya. Buktinya masih ada? nggak? Ada. Bisa lihat itu. Yang di fotokopinya ada nggak? Ada di fotokopinya ada, tapi udah dikumpulin. Ada dikumpulin. Ada. Oh, iya. Ini tadi Pak tuh. Waktu Udah santai ya, bukan dihapus. santai. Iya, udah dihapus. Dipoto. Kan lupa ini aja ada di Pak. Bisa. Yang ke Bapak aja kemarin masih ada enggak? Belum dihapus. Dihapus tuh. Belum. Sampai minta foto saya. Mana ya? Ada. Nah, Nih, Halo, satu-satu. Ini 7 juta ibu transfer ya? ya. Ibu kapan transfernya? Tanggal 5. Kan saya nerima tanggal 5-nya, Pak. Tanggal 5. Tanggal 5 itu jam 10 saya kirimnya habis maghrib, Pak. Malam Tanggal 5 Maret. bulan November. Oh, Iya. berarti korban bulan November ini. Itu juga prosesnya Iya. setelah cair dulu baru ibu kasih Iya. uang. Perjanjiannya kayak gitu? Iya. Berapa orang ibu dijanjikan oleh orangnya berapa orang? Berapa Ya. orang? Dokumentarnya seberapa Yang orang? minta ibu ada berapa orang? Yang minta nama serikat 1 orang, Pak. Serikat. Heeh, Oh, ibu dari serikat. Iya. Mereka menjanjikan di serikat. Iya. Serikatnya kerja di dalam. Heeh. Di dalam. Inisial S. S. Iya. Iya, S itu serikat. berarti Bu penerimanya bukan tadi Jadi, ada nama. iya. Beda-beda Ini kan Ada nama yang asli. dari- Ini nama aslinya. Enggak, ini kan Jadi mereka itu menamakan serikat ini selalu kirimnya itu ke rekening pribadi. Ini nama beda-beda nama. beda. Ke mereka katanya
ada ART. Nah, tapi kenapa kalau di sini ada ART itu kenapa pakai rekening pribadi kok kata saya gitu. Pada ART kan harusnya kalau memang ada harus ada 10% bayar ke serikat, kenapa harus ke rekening pribadi? Nah, ya itu yang saya pertanyakan juga. Jadi pertanyaan Sudah. Iya. Saya tanya, iya, alasannya ada setiap serikat di Changshu kan ada 11 serikat. Nah, saya pertanyakan kenapa kok bisa dipotong 10%? Ji, ini ada ART-nya. Nah, terus kalau ada ART ini, kenapa harus ke rekening pribadi? Nggak masuk ke rekening serikat aja. Uang cas aja masuknya ke rekening serikat. Uang cas ini ke rekening serikat. Kenapa kalau yang 10% ini kenapa harus ke rekening pribadi? Nggak paham. Kita kalau misalkan gini, kita punya yayasan, namanya misalkan sebuah yayasan. Rekening yayasan dong, bukan rekening perorangan itu. Nah, ini masuknya kenapa dari serikat harusnya ke rekening pribadi? Beda-beda rekening lagi. Ya, beda rekening. Tapi Ji, orang kaya Main semua, nah, hampir main semua. Jadi sanksi ini kalau habis berarti sama aja mau tindak lanjuti. sama aja, tetap saya mau tindak lanjuti semua, berantas semua. Saya mintanya juga pokoknya yang bermain saya minta dipecat semua. Oknum yang bermain minta saya pecat. Entah itu HRD, entah itu serikat, saya minta pecat. Sanksi tegas. Dan proses hukum tetap jalan. Dan sekarang juga ada masih berjalan ada beberapa panggilan buat manajer apa ada juga. Oknum-oknum yang sudah dipanggil ke kepolisian sudah ada. Sudah dari besok. mulai besok. Enggak besok. Tanggal 13 besok ada kalau tidak salah 7 orang yang sudah dipanggil ke kepolisian. Marlina. Bu, ibu keluar pakai uang. Iya. Kalau waktu masuk kerja pakai uang nggak? Zaman dulu mah kan enggak, Pak. Waktu dulu zaman Iya, dulu ibu nggak ya? zaman dulu enggak. Kan Kalau saya zaman dulu masuk kebetulan enggak ya? 2010. Jadi masih rada gampang. Iya. Kalau Dulu kebetulan lagi aman ya. Iya. Terus sekarang kan juga banyak. Sekarang Syukur ya. gede, Jadi iya. cuma sekarang aja dipinta uang. Sebabnya katanya kalau nggak mau gitu nggak bisa dapat duit banyak. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu, mungkin bisa dijelaskan ibu sendiri ceritanya gimana awalnya? Awalnya mah saya cuma nanya doang. Pertamanya mah keluar berapa gitu kan. Terus kata dia dapatnya paling 83 katanya. Mau 83 juta. 83 katanya karena saya udah 12 tahun. Kata saya, bisa nggak? Kata saya kalau lebih segitu. Enggak katanya. Emang keluar berapa? Kalau mau sama emak mah katanya 10. 10 mah kegedean kata saya. Bisa 7 nggak? Enggak Bu, enggak Mak katanya 8 katanya. Kata saya, kok gede amat 8 kata saya. Dan nanti aja gitu. Tahu-tahu dari HRD saya udah ada catatan suruh PHK-an gitu. Nah udah gitu ya udah ditelepon mah besok jangan masuk ya 4 hari katanya. Saya nurut nggak masuk 4 hari. Teh itu yang ngurusin jangan masuk 4 hari. Saya nggak masuk 4 hari. Terus pas masuk teh udah ada catatan di HRD, teteh udah keluar gitu. Nah terus nggak masuk lagi. Berapa itu? 8 juta katanya. Tapi teteh harus ganti ATM sama buku rekening. Lah kan ATM sama buku di koperasi kata saya, ke koperasi aja saya 40 juta kata saya gitu. Terus dipinta segitu saya nggak nerima apa-apa meren gitu. Itu mah terserah katanya, yang penting saya minta segitu aja. Nah terus saya nggak bilang kan sama suami. Terus pas suami tahu, kamu kok sama serikat ada urusan ini, saya keluar diminta 8 juta. Suami saya nggak nerima, ditelepon. Masa Cina nggak nerima uang segitu katanya. Terserah itu mah, kalau mau keluar uang PHK-an harus bayar segitu. Kalau enggak ya nggak bakalan keluar uangnya gitu. Ya udahlah saya bayar 8 juta kata saya gitu. Ya udah nih ATM sama bukunya saya suruh ganti ATM. Terus dikasihin ke dia, tapi mengambilnya bareng sama dia gitu. Di BSI. Orang sana Pak. Orang lain.
di luar perusahaan gitu, serikat gitu. Tadi terdengar ada seperti ancaman. Iya, pas saya lagi di jalan dia telepon, saya nggak ngangkat karena saya lagi di bawa motor, nggak ngangkat. Terus ya WA, ibu jangan macem-macem sama orang serikat katanya, jangan main-main sama ketua katanya gitu. Kalau misalkan ibu macem-macem, saya akan bawain buser sama itu orang serikat ke rumah katanya gitu. Dengan alasan apa Bu dibawa buser? Karena saya nggak mau bayar yang 8 juta tadinya gitu. Kayaknya ibu bayar nggak? Akhirnya bayar, ditransfer 5 juta, di uang tunai 3 juta. Diserahin sama yang 3 juta ke suaminya, yang 5 juta ditransfer ke rekening istrinya. Ada nomor bukti transferan ada gitu. Tadi kan bilang, kan ada surat PHK dari perusahaan. Ya. Oh, kenapa tidak diberitahu terlebih dahulu tiba-tiba ada surat PHK? Enggak, saya nggak dikasih tahu karena saya tadinya niatnya kan nggak jadi. Tahu-tahu udah diurusin sama serikat karena ya mungkin dia. Apa permintaan itu apa? Tadinya saya cuma nanya doang, tapi karena udah di HRD udah ada nama saya keluar, ya saya nggak apa-apa lah keluar. Mungkin saya karena sakit-sakitan juga gitu. Jadi saya diancamnya kalau misalkan saya nggak macam-macam sama yang ngurusin, mau dibawain buser sama orang serikat ke rumah. Kalau ada apa-apa sama keluarga ibu, saya nggak tanggung jawab katanya gitu. Nah, selain ibu yang kata-kata itu ada nggak teman ibu? Kurang tahu yang lain mas, saya juga mikirin sendiri. Saya ingat sekeluarga aja gitu, takutnya ada apa-apa di jalan gitu. Saya pengen uang saya kalau bisa mas saya kembali buat sekolah anak saya, karena saya udah nggak ada yang usahain bapak. Suami saya nggak kerja gitu, saya nggak kerja, anak STM 2 gitu. Jadi kelas yang satu mau keluar, yang satu kelas 3 sekarang. Jadi saya nggak ada. Kemarin bayar koperasi aja saya 40 juta gitu. Terus di rumah, di pabrik saya 12 juta. Jadi saya nggak ada pegangan untuk anak sekolah. Kalau bisa mah ya harapan saya mah untuk kembali nggak apa-apa gitu. Iya. 12 tahun disangsin dari awal. Saya kurang tahu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Kalau misalkan ada apa-apa saya gimana ini? Ini ngasih uang diduluin gitu kronologi. Oh, jadi kalau kasih uang baru diselesaikan? Ada yang sekarang ngasih uang besok dipanggil, ada yang udah 3 bulan, beberapa bulan kan ngasih ya. Nggak dipanggil PHK-nya gitu. Proses. Nggak diproses? Iya. Ibu ngasih uang ke siapa? Ke orang serikat. Gimana ceritanya? Ya kan aku kan pengen keluar, udah pengen ngurus anak teh ya gitu. Nah aku tuh bingung siapa yang ngurusin, katanya kalau nggak pakai urusan ini nggak bisa keluar, katanya PHK nggak bisa keluar gitu. PHK nggak bisa keluar kalau nggak ada yang ngurus gitu. Nah akhirnya aku nyari, ada yang minta 10, aku nggak mau, orang serikat, aku nggak mau, aku nyari yang lebih murah gitu. Ya, aku dapet tuh lewat orang itulah gitu. Udah aku cuma dapat 4 juta dipotongnya. Dia mintanya 4 juta gitu. Kataku ya udahlah, aku bilang gitu, dah aku emang butuh pengen keluar gitu buat budak gitu, daripada aku nggak keluar uangnya gitu, nggak bisa diproses gitu. Gitu. Minta uang alasannya buat apa? Ada penjelasan? Hah? Penjelasan nggak? Minta uang berapa? Dia mah dia katanya nggak tahu lah buat apa, dia nggak nanya buat itu, pokoknya dia minta 4 juta we gitu mintanya. Hah? Orang HRD? HRD langsung. Setelah itu baru bisa keluar? Iya, baru diproses. Berapa lama setelah masuk uang? Aku sebulan prosesnya. Setelah bayar? Setelah bayar, enggak, nerima duit PHK, langsung dia telepon ke saya, gimana, udah selesai belum, nah gitu, uangnya udah ada belum, kalau udah ada transfer ke saya, nah ini nomor rekeningnya gitu. Udah aku transfer 4 juta udah, dia nggak WA lagi, nggak apa lagi. Bayarnya itu setelah dikeluarkan uang Iya, dulu, PHK dulu? keluar uang dulu, keluar uang PHK-an baru dia minta. Oh, dia minta. Gitu. Perjanjian seperti itu? Iya, pada kayak gitu emangnya Pak, semua juga. Uang PHK keluar, pasti ya udah dapat duit. Berapa lama proses PHK? Sebulan. Sebulan itu ngasih uang 4
Padahal ngasih uang sebulan. Iya, sebulan kan sama gaji keluar tuh ya. Oh, bareng sama gaji. Sama gaji dibarengin. Gitu, udah. Terus harapannya apa nih? Ya uang saya pengen kembali. Gimana harus dikasih? Ya enggak lah, kan ngasih juga saya Terpaksa. enggak, iya terpaksa karena saya pengen keluar. Kalau saya nggak keluar, nggak diurusin dong saya berarti. Nggak ada yang ngurus. Ada. Ya. Iya benar. Ya emang saya dulu pengen keluar dari kerja, dari PT Cangding, sayanya karena sakit-sakitan terus. Nah udah gitu, kata saya nanyain ke teman saya, kata saya teh, siapa sih yang suka itu? Ada katanya gitu. Berapa lama itu bekerja? 11 tahun. 11 tahun lebih lah gitu. Dipintain uang, apa ibu yang ngasih? Cintain uang sama dia, ya Yang mintain siapa? Pak N lah gitu. Dalam. Iya, Bagian apa dia? kalau nggak salah mah bagian itu apa, gudang mall gitu. Ibu dijanjikannya gimana? Kalau bisa minta uang. Ya kalau mau katanya segitu, kata saya teh kok gede amat sih, 20 juta katanya. Ya kata Ibu saya teh, besar katanya, ibu besar. iya besar amat sih. Nah pas bulan Februarinya tanggal 5 saya gajian, saya kan punya hutang ke koperasi. Nah di koperasinya udah beres, terus dia datang, dipintain ATM saya, dia sendiri yang ngambilnya. Iya, iya. Jadi ngambil ATM-nya, dia sendiri ke ATM gitu, anak buahnya, dia mah nunggu sama saya di koperasi. Jadi anak buahnya yang ngambil 2 orang. Lewat apa? Ngasih uang. Transfer atau cash? Ya ATM, ATM-nya dia ngambil sendiri. Dia ngambil sendiri. Iya, saya nungguin di koperasi, terus anak buahnya yang ngambil ke ATM. Iya, Setelah proses itu dia diambil sendiri. iya, jadi dia ngambil sendiri gitu uangnya ke ATM. Mana aku lupa itunya, apa struknya dibuang gitu. Struknya dibuang. Iya, saksinya gitu. Ibu kenapa mau ngasih uang? Alasannya apa? Ya saya kan karena sakit-sakitan terus pengen kerja, ya udah dah kata saya nggak apa-apa gitu juga. Gitu. Tapi orang lain cuma 10 juta aja, ini banyak apalagi saya yang besar gitu. Iya gitu, orang-orang aja yang 10 juta gitu pada ikut demo, apalagi saya yang besar gitu. Ibu kepaksa berarti. Iya, masih juga ngasih kepaksa ya. Kalau 10 juta sih nggak apa-apa, saya nggak bakalan itu. Banyak uang. Iya. Beneran 10 juta nggak apa-apa? Iya, kalau 10 juta mah saya nggak bakalan ini gitu ya. Iya. Tapi dia ngakunya kemarin waktu di Pak Haji cuma 10 katanya. Dia minta bukti katanya. Iya, dia minta. Ibu harapannya apa deh sekarang? Harapan ibu apa? Ya udah saya mau pengen diberesin aja, dipulangin gitu. Ya separuhnya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya full ya, terima kasih kalau full, kalau dia yang ngasih full. Orang dia ngomongnya aja katanya paling sanggup cuma 5 juta ngasihnya gitu. Ibu prosesnya berapa lama waktu itu diurusin? Lama, ya saya sih ngajuinnya waktu tahun kemarin. Dari bulan Juli gitu. Iya, dari bulan Juli sih saya emang ngajuin ya, pengen berhentinya gitu. Terus ya saya mah kalau dia WA gitu kata dia jangan kerja 4 hari atau 3 hari gitu, jangan kerja. Ya udah saya mah sayanya udah sakit-sakitan wae. Saya kan punya sakit gula gitu. Iya, jadinya emangnya saya waktu itu juga pernah dirumahin 3 bulan gitu, saya juga karena COVID. Namanya siapa Bu? Nama lengkapnya? Siti Kartina binti Bakri. Terima kasih Bu ya. Iya.